menanyakan mana surat tugasnya, kenapa hari Minggu masih bekerja, kayak gitu. Iya. Kan kadang orang bilang bahwa aku di COVID ke sama puskesmas misalnya kayak gitu. Padahal kita itu cuman berdasarkan alat yang sudah ada dan kita baca sesuai dengan SOP yang ada juga gitu loh. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya, dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah cerita, yaitu kisah seorang tracer ya, atau petugas tracing di lapangan yang mencari data atau mencari orang-orang yang pernah kontak erat dengan seseorang yang sudah terindikasi terinfeksi COVID-19. Nah, ini menjadi penting di lapangan, friends, karena ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas ya. Tapi dengan adanya stigma yang ada sekarang ini tentang COVID-19, itu membuat beragam sekali respon ataupun sikap yang diberikan pada warga kepada petugas tracer di lapangan. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe channelnya sekarang juga, oke? Saat ini saya sudah bersama dengan Inayatun Solikah atau Mbak Inah yang tugasnya juga sebagai tracer atau tracing di lapangan ya. Langsung ketemu dengan Mbak Inah, oke? Halo Mbak Inah, apa kabar? Halo, Ibu. Sehat ya Mbak ya? Baik. Masih bertugas terus nih ke lapangan ya? Ya, alhamdulillah. Iya, Mbak Inah bisa dijelaskan dulu tugas utama dari seorang tracer ini sebenarnya apa sih? Ya. Kalau untuk tugas tracer sendiri ya, menurut saya itu adalah kita menggali bagaimana sih di lingkungan si penderita COVID ini dulu yang pertama yang jelas. Jadi harus ada penderitanya dulu ya, udah diketahui. Ya, udah diketahui kita nih, misalnya kita dapat datanya itu bisa dari pemerintah, ada dari dinas kesehatan, atau ada rumah sakit yang menghubungi menghubungi pihak puskesmas, misalnya kayak ini ada pasien A confirm positif, terus habis itu kita tindak lanjut apakah benar itu domisili di wilayah keraton misalnya kayak gitu, atau di wilayah Umbul Harjo, di wilayah setempat yang puskesmas setempat. Setelah itu nanti kita kembangkan lagi. Jadi kalau misalnya biasanya sih kita tanya-tanya ke RT RW-nya dulu, apakah benar ini warga sekitar situ, kayak gitu. Setelah ada laporan masuk ya, laporan yang masuk, terinfeksi itu. Ya. Atau bisa juga dari RT RW yang melaporkan warganya itu bahwa mereka terpapar virus COVID, misalnya kayak gitu. Nah, nanti data itu nanti kita olah dulu. Nanti kalau sudah kita dapatkan kontaknya, baru kita mulai tracer kayak gitu. Data yang diolah tadi data seperti apa, Mbak Ina? Data yang diolah tadi, jadi kayak sebenarnya masih nama dulu. Kita dapat nama nih Bu, misalnya dapat si A. Si A itu kerja di mana? Nanti kita hubungin dulu. Namanya benar, apakah A, tanggal lahir sekian, alamat di mana, terus habis itu kalau udah kita dapat datanya, misalnya kita kehubung nih sama pihaknya, kita tanyain dulu selama 14 hari sebelum dia terpapar itu, dinyatakan positif COVID itu, dia pergi kemana aja nih?
Berarti melakukan komunikasi dengan yang terinfeksi ini, Mbak? Iya, tapi biasanya kita hubungin lewat WA, gitu ya, nggak langsung telepon, ya? SMS, iya. Kita tanyain dulu 14 hari terakhir ini kemana aja, misalnya kayak gitu. Misalnya, oh kemarin saya bawa pergian keluar kota, terus atau saya kemarin itu memang berkomunikasi dengan yang terpapar COVID sebelumnya beberapa hari yang lalu. Nah, itu nanti kita gali dulu. Setelah itu, selama 14 hari terakhir ini, sudah kontak dengan siapa saja. Nah, mulai dari situ, tugasnya tracer juga buat cari tahu nih, kontak-kontaknya. Misalnya satu rumah itu ada berapa anggota keluarga. Misalnya ada 2, cuman saya sama istri, misal kayak gitu. Terus nanti istrinya otomatis kena tracer, jadi kontak erat dari suaminya. Misal kalau suaminya positif, nanti kita kembangkan lagi selama 14 hari terakhir yang berkomunikasi tidak pakai masker, terus tidak jaga jarak, pokoknya yang tidak mematuhi protokol kesehatan, itu kita masukkan ke dalam kontak erat. Gitu. Jadi setelah misalnya dalam contoh ini ya, berarti kan istri ini yang kontak erat dengan suaminya. Ya. Terus si istri ini di tracer sebelumnya ketemu dengan siapa aja. Gitu kan ya, Mbak ya? Iya. Nah, misalnya ketemu A, B, C, D gitu. Apakah seorang tracer juga menghubungi A, B, C, D ini? Iya, nanti biasanya kita menghubungi A, B, C, D. Misalnya, mohon maaf Pak, kemarin kita konfirmasi dulu, apakah benar kemarin komunikasi dengan Bapak A, terus tidak memakai masker atau gimana. Kalau beliau bilangnya tidak, maka ya kita mau tidak mau, kita nggak masukkan ke kontak erat, Bu. Gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita harus serta-merta harus bilang bahwa kamu kontak erat dia. Kalau dari dua sisi dia bilang iya kita kontak erat, nah maka kita masukkan ke dalam tracer kita. Tapi kalau dia tidak, dari pihak si A dia bilang dia kontak erat, tapi pihak si B-nya enggak, ya dia otomatis dia nggak akan masuk ke tracer karena kan harus izin ya, harus izin tetap. Berarti benar-benar dari pengakuan yang bersangkutan ya? Iya, harus pengakuan yang bersangkutan kayak gitu. Dengan adanya stigma COVID yang ada sekarang ini ya Mbak ya, itu kan memang masih belum apa ya istilahnya, semua orang itu masih berpandangan yang negatif ya tentang COVID ini ya. Jadi COVID itu pokoknya benar-benar disingkirkan ya, sesuatu yang apa namanya dijauhi benar gitu ya. Ini aib lah dan sebagainya gitu ya. Nah itu ada apa namanya respon-respon seperti apa Mbak dari masyarakat ketika di tracer ini? Dihubungkan dengan masih adanya stigma seperti itu. Oke, kalau yang masalah untuk stigmanya yang negatif itu ya Bu ya. Tapi masih ya sampai sekarang ya pandangan seperti itu? Sebenarnya masih, cuman mungkin agak tertutupi dengan sekarang kan sudah banyak media sosial, jadi kan orang lain juga sudah bisa gampang mengakses ya Bu ya. Jadinya misalnya kalau COVID itu ciri-ciri gejalanya tuh seperti apa kayak gitu. Tapi kalau dari stigmanya masyarakat sendiri, kita yang misalnya pada yang bertugas untuk tracer itu biasanya hambatannya lebih ke dia tidak jujur. Jadi masyarakat kebanyakan nggak jujur ya? Iya, jadinya misalnya saya cuma kontak sama ini kok. Iya beneran saya cuma kontak sama ini kayak gitu. Ada yang kadang itu lebih kok saya takut kalau si B saya bilang kontak dengan saya, padahal dia kontak dengan saya, misal kayak gitu. Yang pertama bisa itu. Yang kedua karena mereka merasa nanti saya terus jadi di COVID kan atau gimana, padahal itu bisa dibilang jalan menuju di COVID kan itu tuh masih panjang. Masih panjang ya. Masih panjang, tapi udah selama ini masyarakat udah ketakutan ya. Iya, udah nanti ketakutan. Kalau kontak dengan apa namanya yang terindikasi positif tadi, dia pasti akan COVID gitu ya. Iya, pasti akan COVID dan saya pasti akan positif. Padahal kan belum tentu. Ini kita itu untuk tracer itu kan tugasnya ya memutus mata rantai kan Bu ya harusnya. Tapi kan memutus mata rantainya tuh di mana Mbak? Misalnya tadi kan contohnya ya ada apa namanya istri yang kontak erat dengan suaminya yang positif tadi ternyata kontak dengan A, B, C, D. Ya. Itu terus memutusnya di mana supaya maksudnya kan tidak meluas ya. Nah, itu di mana? Pada saat posisi apa?
Kalau untuk saat posisi apa tetap nanti kesimpulannya lebih ke hasil swabnya, Bu. Gitu. Kalau hasil swabnya negatif dan dinyatakan negatif 2 kali, itu biasanya nanti akan terputus secara sendiri. Gitu. Kalau cuman lewat pengakuan, tidak ada tidak ada bukti hasil laboratoriumnya, kami juga tidak bisa serta-merta. Kenapa harus 2 kali, Mbak? Tesnya benar-benar dia terbebas, seseorang terbebas. Ya, jadi kalau untuk aturan yang sekarang, itu jadinya kalau dia kontak erat, dia akan di swab antigen dulu. Kalau untuk di kota di sini ya, Bu ya. Yeah. Kalau dia antigennya positif, dia akan langsung positif. Ya, kalau antigennya positif, dia akan langsung positif. Namun jika antigennya negatif, sedangkan dia terbukti kan sudah kontak erat tadi di awal, nah itu nanti dia tetap isolasi dulu. Gitu. Ya. Walaupun hasil swabnya negatif ya, dia harus isolasi dulu. Berapa hari? Nanti kurang lebih biasanya 3-5 hari, nanti tergantung dari gejalanya dan tergantung nanti konsultasi dokternya. Biasanya sih di 5 hari, di hari kelima dia setelah swab pertama yang swab antigen itu, nanti dia di swab PCR. Oh gitu, berarti ada 2 ya? Ada 2. Ada 2, terus nanti kalau misalnya hasil PCR-nya negatif, dia udah bebas. Oh gitu, berarti dia benar-benar negatif ya? Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau itu tahapan menuju ke untuk jadi positif itu nggak semudah yang masyarakat pikirkan. Mungkin kalau saya kontak dengan si A, saya pasti positif, enggak seperti itu. Ya, cuma pengertian di masyarakat kan masih seperti ini, Mbak. Misalnya saya kontak dengan seseorang yang terinfeksi, terus tahu setelah teman saya misalnya ini positif, saya kan hari itu juga langsung cek biasanya gitu. Ternyata setelah cek itu hasilnya negatif, ya sudah selesai. Itu ternyata harus ditunggu. Masih ditunggu 3-5 hari. 5 hari biasanya, Bu. Jadi kalau untuk COVID itu sendiri itu penentuannya itu sebenarnya kalau di ilmunya nih di ilmunya itu dia akan muncul gejala di 7 hari setelah dia terpapar. Gitu. Jadi misalnya hari ini saya terpapar dengan si A, saya ngobrol dengan si A nggak pakai masker, 7 hari kemudian kok saya muncul gejala nih, saya muncul gejala demam, batuk, pilek. Nah, boleh itu dicurigai atau cuman sebatas nggak enak badan gitu. Nah, itu patut dicurigai biasanya. Nanti kalau udah dicurigai, nggak harus langsung antigen sebenarnya. Ada waktunya, Bu. Waktunya itu kurang lebih 5 hari setelah dia muncul gejala. Gitu. Nah, 5 hari setelah dia muncul gejala, di hari kelima atau ketujuh, itu biasanya nanti dicek antigen, swab antigen. Nah, kalau sudah lebih dari 7 hari, biasanya nanti di 8 hari setelah muncul gejala, 9 hari setelah muncul gejala, itu dia itu antigennya pasti negatif biasanya. Makanya harus di PCR. Kalau PCR itu di hari ketiga itu biasanya udah pasti kebaca dia positif atau enggaknya, biasanya kayak gitu. Oh gitu, iya. Jadi memang nggak bisa langsung sekali tes terus misalnya negatif, belum tentu juga ya. Belum tentu juga, Bu. Iya. Nah, kembali ke yang tadi, Mbak, stigma masyarakat yang sampai hari ini pun ternyata masih menganggap COVID itu sesuatu yang negatif atau aib gitu ya. Terus ada nggak perlakuan teman-teman tracer di lapangan dari masyarakat itu istilahnya mereka merasa risih di tracing gitu. Iya. Kalau merasa risih di tracing jelas ada ya, Bu ya. Jadinya ada yang kadang kan tadi dia nggak jujur nih. Saya nggak mau, kan karena kita harus ngulik nih dia riwayat DM atau enggak, misal ada riwayat hipertensi atau enggak, atau ada penyakit bawaan atau enggak. Nah, itu petugas tracer itu harus menggali sedalam itu. Sedangkan kita secara pribadi sendiri kalau kita diulik penyakitnya kan biasanya kita nggak nyaman ya, Bu. Iya, males banget. Ini kan pribadi banget ya. Iya, padahal itu sebenarnya mungkin kalau dihubungkan tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya ada hubungannya, Bu. Ada hubungannya, misalnya dia ada penyakit bawaan atau enggak, misalnya ada jantung atau enggak, kayak gitu.
dia kalau terpapar COVID gimana nih, harus ada penanganan khususnya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika mereka jujur ya, warga yang ditanya dan sebagainya itu sebenarnya sudah langsung terpantau ya? Iya, sudah langsung terpantau. Jadi misalnya dia ada diabetes mellitus. Iya Mbak, saya DM nih, gitu. Terus abis itu, oh iya obatnya masih enggak Bu. Nah itu nanti akan kita bantu sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya. Nah ini mungkin buat siapa saja ya, barangkali bukan saatnya untuk menyembunyikan ketika ada petugas di lapangan yang men-tracing itu, terbuka saja. Karena sejak itu pasti akan terpantau untuk selanjutnya ya. Apalagi yang habis kontak erat ya. Karena kan banyak juga kan Mbak belakang ini ketika kemarin itu sedang tinggi-tingginya kasus ya. Ini alhamdulillah udah agak ini ya, udah agak turun. Nah itu pada saat tinggi-tingginya itu kan orang memutuskan untuk isoman itu malah tidak terpantau dan akhirnya ya sudah tidak tertolong misalnya gitu kan ya. Iya. Kalau yang tidak lapor pun mungkin banyak ya Bu. Sampai saat ini mungkin banyak. Karena stigma itu lagi Karena lah stigma itu lagi. Tapi ya kembali lagi sebenarnya kalaupun kita lapor, kita positif dan kita lapor itu bukan hal yang merugikan kok. Tapi lebih ke saya positif, saya mau lapor, saya terpantau kesehatannya, kalau ada apa-apa saya ada yang membantu. Walaupun membantunya dalam artian nggak langsung membantu terjun, tapi kita kan misalnya oh iya Bu, Ibu setelah ini ke sini ya, Ibu setelah ini, jadi ada yang mengarahkan. Kita nggak buta arah harus kayak gimana sih, kayak gitu loh Bu. Iya. Gitu. Itu sampai ke keluhan-keluhan apa yang dirasakan terpantau terus ya itu ya Mbak ya? Biasanya terpantau terus. Terus kalau misalnya yang kooperatif pun juga banyak Bu sebenarnya. Jadi kayak misalnya iya ini Bu, saya panas hari ini tapi kok nggak turun-turun. Nah nanti biasanya kita ada motivasi, misalnya, oh iya Bu, dikompres coba Bu, di ini. Jadi kan kita kayak jadi semacam sharing aja gitu kan Bu sama pasien. Kemarin ada pasien ini mengeluhkan ini, oh dikasih ini agak enakan atau gimana. Dilaporkan gitu. terus ya. Ya. Terus misalnya kayak ada obat-obatan yang harus ditebus, misal kayak gitu. Nah, dia nggak tahu nih kalau obat-obatannya belinya di mana. Nah, bisa tanyakan ke petugasnya, ini belinya di mana, terus apakah stoknya itu ada atau enggak. Soalnya memang beberapa obat itu yang diresepkan dokter ada yang mulai nggak ada kemarin ya, hilang gitu. di pasaran. Nah, tentang obat ini Mbak, kan sempat juga ya dari puskesmas itu, kebetulan Mbak Ina juga bertugas di puskesmas ya selain tracer ini, itu kehabisan obat atau bagaimana ya kemarin itu waktu sedang tinggi-tingginya itu, apakah ada yang marah-marah juga atau gimana? Kalau untuk kehabisan obat mungkin karena banyak yang membutuhkan juga, jadinya kalau sampai habis tidak, tapi mulai menipis iya. Jadi lebih ke kita prioritaskan dulu siapa yang sekiranya gejalanya berat atau gimana, ke gejala berat dulu. Nanti kalau obat-obatannya sudah ada, baru kita kita kasih. Tapi biasanya yang karena ada planningnya ya Bu ya. Jadi semisalnya masih bisa terbeli dengan uangnya sendiri, memang akan disarankan untuk bisa nggak Bu kalau beli sendiri di apotek atau gimana. Itu bukan meniadakan atau pilih kasih, bukan, tapi karena memang obat-obatannya mulai menipis dan yang diutamakan biasanya kan yang parah dulu. Kalau yang nggak parah dulu ya mohon maaf, yang ekonominya kurang dulu kayak gitu. Kalau misalnya masih ada yang bisa terbeli kayak gitu, biasanya memang disarankan untuk membeli dengan kita kasih resep dokter. Misalnya kita kasih foto, kita kirimkan Bu, yang ditebus ini nanti bisa ditebus, misalnya kayak gitu sih. Terus pekerjaan tracer ini Mbak, dari kan ini berhubungan dengan orang banyak ya, dalam arti orang tersebut juga tidak selalu ada di rumahnya atau mungkin di kantor dan sebagainya, itu mengerjakannya dari Senin sampai Minggu. Kalau untuk tracer sendiri, iya. Ada juga yang hari Minggu ya? Ada yang hari Minggu juga melakukan tracer walaupun lewat online ya Bu ya. Apakah itu istilahnya
orang yang di tracer itu juga bersedia biasanya kalau hari-hari ada libur. beberapa yang nggak bersedia mungkin ya Bu ya. Kemarin ada pengalaman teman sih, tapi beda puskesmas. Itu juga menanyakan mana surat tugasnya, kenapa hari Minggu masih bekerja kayak gitu. Iya. Terus sih ya kita cuma bilang iya Bapak, kita masih bekerja karena semaksimal mungkin kami kerjakan dan bisa membantu masyarakat. Tapi tetap Bapaknya itu nggak mau Bu, nggak mau ditanya-tanya nggak gitu mau. ya. Pokoknya minta mana surat tugasnya gitu. Terus katanya sih waktu itu akhirnya ya sudah Pak, kalau sudah tidak mau untuk ditanyakan, mohon maaf sudah mengganggu, ya sudah ditanyakannya setelah hari Minggu. Gitu. Itu mungkin bapaknya antara itu mungkin Bu, antara kasihan kok petugasnya masih hari Minggu masih bekerja atau nggak percaya. Jadi memang mungkin di masyarakat mungkin ada yang beredar kabar bahwa kita nggak boleh main-main mengeluarkan statement tentang diri kita sendiri kepada orang lain yang baru kita kenal, kan juga kayak gitu ya Bu ya. Jadi kan soalnya tracer itu kadang kita mintain KTP, alamat lengkapnya. Nah takutnya mungkin ada yang berpikiran nanti disalahgunakan atau gimana kayak gitu. Kita ngambil dari sisi mereka juga kita mencoba ya, dari mencoba. perspektif mereka pasti mereka juga punya pikiran yang macam-macam punya. Kenapa sampai hari libur pun dilakukan Mbak? Karena tidak bisa ditunda ya untuk penyebaran. Iya, biasanya kan untuk memutus mata rantai itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya. Iya, sesegera mungkin biasanya. Nanti misalnya data itu kita dapatkan di tengah malam, tapi kita ya biasanya sih tetap lihat-lihat waktu ya Bu ya. Misalnya kalau tengah malam kita dapat datanya ya pagi, setelah itu kita harus udah mulai kejar nih siapa aja kontak eratnya, biar nanti misalnya di hari Sabtu malam kita dapat datanya. Nah di Minggu kita kan sudah dapat data nih siapa saja yang kontak erat. Nanti di hari Senin kita sudah bisa pengajuan buat swabnya kayak gitu. Jadi swab itu sendiri pun enggak serta-merta saya kontak erat deh, saya swab. Kalau yang kayak kemarin itu pas lagi melonjaknya itu sampai harus antri swab itu. Jadi duluan. Iya. Karena memang kalau swab di puskesmas juga tidak dipungut biaya ya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis, benar-benar gratis. Kemarin juga ada yang di swab itu karena tidak bisa jalan atau gimana. Kita door to door ke rumah warga. Tapi yang benar-benar tidak bisa untuk transportasinya tidak bisa, biasanya kita nanti komunikasi dengan pihak RT atau RW-nya bahwa kita mau ngadain swab di rumahnya Bapak ini. Itu aja harus lapor dulu ya? Iya, lapor dulu. Wow, repot juga ya ini tracer ini ya. Mbak Ina ini kan tracer itu tapi pekerjaan intinya adalah di laboratorium ya? Iya, di laboratorium. Itu berarti melayani yang swab-swab itu juga kan Mbak ya? Iya, kalau yang swab-swab itu saya melayani, tapi kalau untuk SAM ini kan masih dari pemerintah, jadi tidak ada yang pembayaran pribadi kan Bu ya. Jadi sebenarnya swab itu enggak hari itu juga kan kadang orang bilang bahwa aku di COVID ke sama puskesmas bisa kayak gitu. Padahal kita itu cuman berdasarkan alat yang sudah ada dan kita baca sesuai dengan SOP yang ada juga gitu loh. Tidak serta-merta saya meng-COVID-kan orang, tidak bisa kayak gitu. Tapi masih ada anggapan jelas-jelas hasilnya positif, aku di COVID gitu. Iya, ada juga yang kayak biasanya gitu. Dari kalangan seperti apa sih Mbak yang punya pikiran atau punya pemahaman beragam, gitu? Bu. Mau dari yang maksudnya kelas yang menengah ke atas atau ada menengah juga ke bawah pun tetap banyak. ada ya? Tetap banyak. Tetap banyak, Bu. Iya, kayak gitu. Nah, tadi kan Mbak, ini kan di labnya ya, terus otomatis kan hasil-hasil swab atau piranti swab tadi yang udah untuk ngetes orang ya, misalnya untuk hidung dan sebagainya itu kan isinya di pool ya, dikumpulin gitu, terus nanti untuk diteskan di lab berikutnya ya, yang khusus untuk itu ya. Kalau untuk yang swab antigen sendiri, itu sudah diolah di puskesmas sendiri, Bu. Ya, cuman nanti kita ada sistem NAR secara nasional. Jadi kita mempertanggungjawabkan hasil yang sudah kita kerjakan secara nasional. Jadinya
kita tetap entry data. Kalau pas ya banyak, kemarin itu saya sempat entry 33 atau 130-an itu aja sampai kewalahan. Kalau pas webnya down atau gimana ya sampai tengah sampai malam, iya kayak gitu Bu. Apalagi kalau misalnya setiap hari ada dan yang di swab itu lebih dari 50, webnya jaringannya baru down ya lama banget itu nggak lembur-lembur ya. Lembur-lembur nggak bisa ngapa-ngapain. Mbak, itu kan apa namanya istilahnya perangkat-perangkat itu yang udah kena bekas tas itu udah dipakai itu nggak ada kekhawatiran Mbak, apa namanya itu kan istilahnya ada virus-virus di situ. Kalau kemungkinan ada kekhawatiran pasti sih Bu ya. Kita kan nggak tahu ya virusnya itu nempel di mana aja, kita nggak tahu. Tapi ya Bismillah aja. Ya kita namanya kerja pasti ada risikonya. Tapi yang meyakinkan apa Mbak? Itu kan bersentuhan erat ya istilahnya. Yang penting kita tetap dengan apa ya istilahnya? Apa sih Mbak istilahnya, lendir atau apa? Sampel ya Bu ya. Sampel swabnya ya. sampel sama swabnya itu kan istilahnya bergelut dengan itu ya. Nah itu yang meyakinkan apa sih Mbak, bahwa kalau yakin biar nggak kepapar ya Bu ya. Yang biar jelas kepapar, gitu. Jelas kita APD level 3 ya Bu ya. 3 itu berarti apa aja Mbak? Ini jelas. Terus abis itu kita pakai boot, pakai hazmat, nanti pakai apron, pakai helm yang untuk melindungi muka kita. Belum nanti pakai N95. Terus abis itu nanti masih double masker. Kalau misalnya kita nggak yakin, biasanya pakai plester kayak gitu lah. Ditutupin lagi plester. Iya, kalau engap Bu. Tapi ya Bismillah aja kan biasanya. Kalau ditanya sama teman-teman itu, kalau ditanya takut nggak sih nge-swab kayak gitu, pasti takut. Cuman kalau bukan kita mau siapa gitu. Jadinya kayak udah mulia sekali. Iya lama-lama kayak ngerasa ya kalau kita mau takut-takut siapa lagi kayak gitu. Kita kan dikasih tanggung jawab nih, ya harus kita laksanakan. Terkadang ada juga yang teman-teman itu sampai keluarganya harus tersisihkan dulu. Dari keluarga gimana Mbak? Nggak masalah ya? Kalau dari keluarga sih mendukung aja sih Bu. Cuman kalau untuk keluarga paling, kalau untuk karena ibu saya paling jangan lupa vitamin, madu, dan lain-lain. Nah, itu yang lebih. Jadi, kalau teman-teman yang pada ada yang bilang diet-diet, udah nggak ada diet-dietan dulu. Ya, yang penting badannya sehat, fit, segar, bisa swab, bisa ngapa-ngapain, itu udah alhamdulillah kayak gitu. Itu buat Mbak Ina sendiri sampai rumah misalnya gitu, udah habis tugas seperti itu tadi, terus langsung mandi Bu. Ya? Iya, langsung mandi. Saya biasanya kalau sampai rumah langsung biasanya udah ada. Jadi saya nyediain di rumah tuh kayak semprot alkohol gitu, alkohol isinya alkohol, masih saya semprotin kayak gitu. Tetap semprotin ke semua tubuh. Sebelum ganti baju ya atau setelah? Yang jelas sih kayak tas, handphone kayak gitu. Tetap ya. Iya, masih saya berlakukan sampai sekarang. Semprot, abis itu masuk kamar mandi, langsung mandi, baju. Kalau dulu saya akuin sih, saya masih setelah sampai rumah baju hari itu juga saya cuci. Tapi karena ini mulai landai jadinya masih berani 2 hari sekali. Yang penting jangan sampai itu kemana-mana bajunya. Jadi di situ terus ya, misalnya nggak sempat nyuci. Sekali pakai yang jelas Bu. Sekali pakai, dan kalau nggak sempat nyuci jangan kemana-mana gitu ya, ada di satu tempat itu aja ya. Di satu tempat itu aja sih. Iya, penting banget ini. Iya. Oke deh Mbak, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk menonton Story Asik supaya ya pandemi ini harapannya bisa segera selesai ya. Walaupun nggak tahu kapan, tapi paling tidak kita punya upaya apa gitu. Kalau untuk saya sendiri sih, untuk masyarakat di luar sana, yang jelas tetap patuhi protokol kesehatan, walaupun kita merasa kita baik-baik saja, tapi kita nggak tahu
kita itu membawa virus atau enggak. Yang jelas itu. Kalau untuk harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, bisa aktivitas seperti biasa tanpa masker. Terus Ya, amin. Yang jelas bisa punya waktu untuk keluarga, terutama buat tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia terutama. Ya, salut Semoga banget. punya waktu lebih untuk keluarga, dan mungkin kita sudah menjaga keluarga orang lain, semoga menjadi amal barokah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Waduh, jadi merinding nih saya. Aduh, terima kasih banyak Mbak Ina, menarik sekali cerita-cerita true story di lapangan tadi ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, itu pandemi ini segera selesai. Terima kasih banyak untuk tenaga kesehatan yang sudah memikirkan keluarga orang lain ya, sampai keluarganya sendiri tersisih ya. Tetap semangat Mbak Ina, tetap sehat, tetap menginspirasi. Salam buat teman-teman tenaga kesehatan lainnya ya. Sehat selalu. Sama-sama. Oke, friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Mbak Ina, seorang petugas tracer dan juga sekaligus tenaga di laboratorium Puskesmas ya, yang bagaimana menceritakan pengalamannya di lapangan sehingga dia begitu care dengan keluarga orang lain di pandemi ini, sampai juga keluarganya sendiri tidak bukan tersisihkan, tapi tidak terlalu mendapat perhatian khusus ya dari Mbak Ina sendiri. Dan mudah-mudahan menginspirasi kisah Mbak Ina ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton, bye!